Sebuah legenda mengisahkan perjumpaan setan dengan seorang santo. Setan mengatakan kepada si santo, "Aku adalah Kristus." Lalu santo itu mengejutkan setan dengan bertanya kembali, "Kalau kamu Kristus, di mana luka-lukamu?" Teman-teman, hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang kedua, atau juga yang dikenal sebagai Hari Minggu Kerahiman Ilahi atau Divine Mercy Sunday. Pesta dan bacaan-bacaan hari ini, saya kira mengajak kita untuk melakukan 3 hal. Pertama, kita diajak untuk menghidupi kerahiman ilahi. Kerahiman itu artinya belas kasihan. Allah sungguh-sungguh berbelas kasihan kepada kita manusia, kepada teman-teman dan saya secara pribadi. Nah, kita mau ingat ya, bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita dan berbelas kasihan kepada kita. Kapan dan di mana? Momen apa? Pertama-tama kita lihat dalam bacaan kedua, Santo Petrus mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus." Kita dilahirkan kembali dalam baptisan. Ya. Jadi baptis adalah wujud pertama bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita bersyukur bahwa kita telah dibaptis dan kita adalah anak-anak Allah. Lalu ada lagi hal kedua yang mau kita ingat, ya. Kejadian kedua yang menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh berbelas kasihan pada kita, yaitu Dia menggunakan kita sebagai alatnya, ya. Sarana supaya kasihnya bisa sampai kepada banyak orang. Kita lihat di bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bahwa orang-orang terkagum-kagum melihat tanda dan mukjizat yang dilakukan oleh para rasul. Ya, orang-orang, kita baca di Kisah Para Rasul 5, membawa orang-orang yang sakit dan menempatkan mereka di jalan-jalan. Lalu Petrus lewat dan bayangannya yang menaungi orang yang sakit itu membuat si sakit sembuh. Kita renungkan kembali ya, bayangan seseorang itu membuat dia menjadi sembuh. Padahal bayangan itu kan gelap, ya, sesuatu yang cenderung kita pahami sebagai negatif. Kita juga demikian, ya. Kita kalau jalan itu kadang-kadang kita lebih sering membayangi orang lain, ya. Kita kalau berbicara ke orang lain, kita berbuat sesuatu, seringkali kita malah membawa kegelapan. Tapi dari kekurangan kita itu, dari bayangan kegelapan yang kita sebabkan, orang disembuhkan karena di balik kita ada cahaya Kristus yang bersinar. Ya, lebih penting sinarnya. Saya hanya instrumen, ya, kita semua masing-masing hanyalah alat yang kadang-kadang sebenarnya mengganggu, ya, menyebabkan adanya bayangan atas orang lain. Tapi Yesuslah yang bersinar di balik kita. Dia yang lebih penting. Ya, Dia pakai kita, Dia panggil kita sebagai alatnya. Lalu wujud ketiga dari belas kasihan Allah adalah pengampunan dosa yang kita terima dalam sakramen tobat. Hari-hari ini kita mengalami situasi yang luar biasa. Banyak sekali orang yang sulit untuk datang menerima sakramen tobat. Tapi kita mau ingat, ya, kita pernah begitu leganya keluar dari ruang pengakuan dosa. Ya. Allah sungguh-sungguh mau mengampuni kita dalam sakramen tobat. Itulah perjumpaan kita dengan belas kasihan Allah. Ya, kita mau ingat lagi 3 hal itu hari ini. Baptisan, lalu kedua, panggilan kita sebagai sarana atau alat-alat yang dipakai oleh Tuhan, meskipun kita tidak sempurna dan seringkali membayangi, menggelapkan orang lain. Dan ketiga, Allah berbelas kasihan kepada kita dalam sakramen tobat. Itu yang pertama, kita mau ingat, ya, ingat belas kasihan Tuhan, Divine Mercy. Lalu kedua, kita juga diajak, selain tadi kita mau ingat, kedua, kita mau menghidupi belas kasihan. Ya, kita mau berbelas kasihan kepada orang lain, artinya mengasihi orang lain. Karena kita sudah terlebih dahulu menikmati belas kasihan Allah. Caranya gimana? Hanya satu hal, banyak sebenarnya, tapi satu hal yang bisa kita coba adalah kita mau sungguh-sungguh mengampuni orang lain. Ya, mengampuni itu ada 2 macam, kata Santo Thomas Aquinas. Yang biasa itu mengampuni kalau orang yang melukai kita datang kepada kita dan minta maaf, ya. Dia datang, "Oh ya, maaf ya, tadi aku melakukan ini dan itu." Lalu kita bilang, "Oke, aku maafkan."
itu pengampunan yang biasa. Tapi Santo Thomas mengatakan ada pengampunan yang luar biasa, yaitu sebelum orang itu datang, kita menghampirinya dan menawarkan damai dan pengampunan. Ya, coba mungkin ada orang yang pernah melukai kita, tapi belum minta maaf. Ya, kita sering tahu hal itu, ya, bahwa aduh kemana sih orang ini, dia sudah melakukan ini dan itu, melukai perasaanku atau melakukan hal yang sungguh-sungguh jahat, ya, bagi aku. Kenapa dia nggak minta maaf? Ya? Kita mau belajar, ya, ini butuh bantuan Tuhan dan sangat sulit, tapi kita mau datang pada dia. Kalau nggak mungkin, ya dalam hati kita dulu di hadapan Tuhan, kita menawarkan damai dan pengampunan. Ya, inilah menghidupi belas kasihan. Lalu ketiga, tadi pertama ingat, ya, kita mau ingat belas kasihan Tuhan. Kedua, kita mau menghidupi belas kasihan itu sendiri. Ketiga, kita mau berdoa kepada seseorang yang dijuluki atau punya gelar Bunda Belas Kasihan. Siapa lagi kalau bukan Bunda Maria? Dalam Madah Salamia Ratu atau Salve Regina, kita berdoa, Salve Regina, Mater Misericordiae. Salamia Ratu, Bunda yang berbelas kasih. Bunda Maria selalu menyuarakan pesan rahmat dan belas kasihan. Kita mau dalam masa-masa ini berdoa lebih banyak lagi ke Bunda Maria, terutama lewat doa Rosario. Ya, Rosario. Dengan berdoa Rosario kita bisa berdoa untuk orang lain, untuk diri kita sendiri, dan kita selalu menghampiri, mendatangi Bunda yang berbelas kasih supaya kita mampu untuk selalu ingat akan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita, dan kita mampu menghidupi belas kasihan itu dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Selamat Hari Minggu Kerahiman Ilahi, Divine Mercy Sunday. Tuhan memberkati.